Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kembali kita akan mempelajari salah satu metode numerik untuk keperluan menentukan diferensiasi numerik, yaitu metode Runge-Kutta. Metode ini sangat populer dan sangat banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, khususnya persamaan diferensial orde 1, yang mana bentuk persamaan diferensial orde 1 adalah berbentuk dy per dx sama dengan fungsi x, y. Jadi fungsi ini mengandung variabel x dan y. Dan metode ini digunakan untuk menyelesaikan nilai y yang akan datang dengan menggunakan rumus y yang akan datang adalah nilai yang sekarang ditambah setengah K1 plus setengah K2 kali H, yang mana hanya adalah langkah yang kita tetapkan. Kemudian K1 ini adalah fungsi di saat X sekarang dan Y sekarang, sedangkan K2 adalah fungsi di saat X sekarang ditambah langkah yang kita buat, yang kita tetapkan, Y sekarang ditambah K1 kali H. Jadi pertama kita menentukan K1, nanti K1 ini digunakan untuk menentukan K2. Baik, sebagai contoh itu kita akan mencoba menyelesaikan persamaan diferensial sederhana, yang ini tentu saja merupakan fungsi x, y nya berbentuk x plus 1 kali y, dan diketahui saat x nya 0 nilai y nya 1, ini maknanya saat x nya 0 start awal nilai y nya berharga 1, berarti y saat 0 sama dengan 1, itu maknanya x nya 0 y nya 1. Kita mulai dari 0 lalu dengan step 0,2, terus berarti kita akan memperoleh nilai y saat 0,2, saat 0,4, saat 0,6, saat 0,8 dan seterusnya. Berikut diketahui bahwa persamaan diferensial orde 1 ini solusi kalkulusnya berbentuk E pangkat X kuadrat per 2 plus X, Oke, ini akan kita gunakan untuk menentukan kesalahan sejatinya. Baik, pertama kita akan mencari y saat x, x 0,2, kita akan mencoba menghitung nilai y saat x nya sama dengan 0,2. Karena stepnya atau langkahnya 0,2, maka x yang akan kita gunakan berikutnya adalah 0,2. Berarti x saat ininya 0 dan y saat ininya berharga 1. Ini sebagai start awal. X 0 nya adalah 0, y 0 nya adalah 1. Kita ingin mendapatkan nilai y saat x nya 0,2. Lebih dulu kita menentukan K1. K1 berarti fungsi saat x sekarang x 0 dan y sekarang y 0. Tentu saja dari fungsinya berbentuk x plus 1 kali y, maka sama saja dengan x0 plus 1 kali y0, Kita masukkan harga x0 nya 0 plus 1, y0 nya berharga 1, tentu hasilnya 1, jadi K1 nya berharga 1. K2 nya adalah x0 ditambah
besarnya langkah X0 plus H, Y0 ditambah K1 kali H. Jadi dengan demikian ini sendiri nilainya 0 ditambah H, hanya 0,2, jadi 0,2. Nilai X sekian itu 0,2. Nilai Y-nya adalah Y0 ditambah K1H, berarti Y0 nya 1, K1 nya 1, hanya 0,2. Oke, jadi 0,2, 1 plus 1 kali 0,2 ya, yaitu fungsi di saat 0,2, 1,2. Ini kita masukkan ke dalam persamaan X, kemudian yang 1,2 ini kita masukkan ke Y, sehingga kita dapatkan 0,2 plus 1 dikali 1,2, kita dapatkan 1,44. Dari K1, K2 yang sudah kita peroleh, kita gunakan untuk menentukan Y saat X-nya 0,2, yaitu Y1, Y yang akan datang. Y yang akan datang yaitu Y saat X sama dengan 0,2, berarti sama dengan Y0 sekarang ditambah setengah K1 plus setengah K2 kali H, berarti 1 Y sekarangnya ditambah setengah K1 nya 1, setengah kali 1,44, ini K2 nya kali 0,2, kalau kita hitung akan kita dapatkan 1,244. Ini berarti nilai Y saat X-nya 0,2 ya. Nah, pada saat X-nya 0,2, kalau kita gunakan jawaban sejati menggunakan kalkulus ini, maka kita dapatkan nilai Y-nya adalah E pangkat 0,2 kuadrat dibagi 2 tambah 0,2, yaitu 1,24607. Jadi dengan demikian error sejatinya ya, error sejatinya adalah nilai sejatinya ini dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai sejati, ketemunya 0,166%, cukup kecil. Berikutnya kita menentukan nilai Y saat X-nya 0,4 karena stepnya 0,2. Jadi Y yang berikutnya kita akan peroleh untuk X sama dengan 0,4 ya. Kita cari K1, berarti K1 nya sekarang bukan lagi X0, Y0 tapi X1, Y1, yaitu X1 plus 1 kali Y1, di mana ini adalah X saat 0,2 ya. Y1 ini adalah saat 0,2, jadi yang ini 12,44. Jadi kita dapatkan ini K1. K2 nya adalah X1 plus H. X1 plus H, Y1 plus K1H. K1 nya ini K1 yang kita peroleh sebelumnya ya. Jadi X1 nya ini 0,2 ditambah H 0,2 jadi 0,4. Terus Y1 ditambah K1 kali H, jadi K1 nya 1,4928 kali 0, jadi ini adalah nilai Y nya ya. Penjumlahan ini plus 1 kali 0,2 ya. Nanti kita masukkan ke dalam fungsi, ini mewakili Y, ini mewakili X, masukkan ke dalam fungsi yang di sini X plus 1 kali Y, maka kita dapatkan Y nya adalah ini ketemunya K2 nya, jadi kita dapat 1,611315. Baik, dengan kita cek atau periksa dengan jawaban sejati, kita dapatkan saat 0,4 itu nilai Y-nya 1,616074. Ini
ini jawaban yang menggunakan rangkute gitu ya, sedangkan ini jawaban sejati. Kita lihat errornya lumayan cukup kecil juga ya, 0,2449%. Dan seterusnya saat X 0,6 terus sampai X kita tetapkan sampai berapa gitu ya. Nanti kita akan peroleh, kalau kita menggunakan bantuan perhitungan, maka sampai 1 kita dapatkan nilai Y-nya adalah ini metode numerik, ini hasil perhitungan eksak ya, errornya sebesar 0,904343. Itulah metode Runge-Kutta orde 2. Nah, kalau Runge-Kutta orde 4 ya, ini ada tambahan K3 K4 ya, yang mana K1-nya adalah fungsi saat X sekarang Y sekarang, K2-nya adalah fungsi X sekarang ditambah setengah H, Y sekarang ditambah setengah K1H. K3-nya adalah fungsi saat X sekarang tambah setengah H, Y sekarang plus setengah K2H. Dan keempat, kita tetapkan untuk menentukan fungsi di mana X sekarang ditambah besarnya langkah, Y sekarang ditambah K3 kali H. Jadi K1 nanti akan menentukan K2, K2 menentukan K3, K3 menentukan K4 ya. Jadi kita harus hati-hati menentukan nilai-nilai K ini yang bisa berakibat kesalahan. Menentukan K1 akan menyebabkan kesalahan berikutnya. Ini agak cukup panjang karena kita menentukan 4 parameter ya pada Runge-Kutta orde 4 ya. Ini akan hasilnya jauh lebih teliti kalau kita menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 menggunakan Runge-Kutta orde 4. Nah, silakan silakan belajar mencoba untuk menyelesaikan kasus ini untuk ujian. Mudah-mudahan dengan melatih diri nanti siap menghadapi ujian akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.